Oke, jadi dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fisika ataupun matematika ya, matematika kita ya. Jadi kita akan bahas mengenai matematika lanjut. Kita bahas fungsi. Kak. Ya, Oke, Kak. jadi malam ini kita akan membahas tentang fungsi ya. Oke, sebelum itu mari kita coba lihat dulu silabusnya ya, ataupun eh, materi apa yang akan disajikan dalam fungsi ini. Oke. Jadi di fungsi ini kita diminta untuk memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait cakupan subelemen seperti domain, kodomain, range, ya. Dan kemudian grafik fungsi, polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, mutlak, dan trigonometri. Ya. Jadi di sini fungsi polinom maksimum berorder 4, bilangan pokok fungsi eksponensial berupa bilangan asli. Oke, itu merupakan batasannya ya. Jadi kompetensi yang diharapkan adalah kita bisa memahami dan mengaplikasikan ya, masalah berkaitan dengan fungsi, terutama domain, kodomain, range, dan bentuk-bentuk fungsi seperti fungsi polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, mutlak, dan trigonometri. Ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang definisi dari fungsi. Ya. Jadi, definisi dari fungsi itu adalah suatu korespondensi sebenarnya kan, yang menghubungkan daerah suatu himpunan, misalkan ada himpunan X gitu ya, dengan himpunan yang lain. Jadi X-nya ini akan mempunyai pasangan-pasangan di Y, misalkan ya. Oke, ya itu merupakan fungsi ya. Jadi di sini himpunan itu menyatakan seperti itu ya, ada himpunan X dan Y ya. Oke, ya selamat datang ya bagi yang baru gabung, Filon ya. Nah, di sini disebut sebagai fx gitu ya, fungsi f dari x. Nah, di sini disebut sebagai daerah asal ya, dan daerah hasil atau range. Tapi tidak semua daerah ini menjadi hasil ya kan. Makanya disebut sebagai kodomain. Kenapa, Kak? Nah, kenapa tidak semuanya disebut sebagai hasil atau kodomain ya? Tapi kalau daerah asal disebut sebagai domain. Jadi gini, misalkan kita punya satu fungsi, katakanlah sebagai fungsi kuadrat ya. Jadi contohnya ya, kita punya suatu fungsi fx gitu ya, katakanlah suatu fungsi kuadrat gitu, x kuadrat. Berarti yang bisa menjadi daerah asal x, x-nya itu berarti kan bisa macam-macam. Intinya di sini adalah semua bilangan real gitu ya. Jadi bisa kita buat domain x, di mana x ini elemen dari real ya. Jadi real itu artinya kalau misalnya kita punya garis bilangan ya, di sini x, di sini y atau fx. Jadi x-nya ini meliputi semua bilangan yang ada di sini ya. Baik itu positif, misalkan satu, dua, dan seterusnya ya. Bentar ya, saya izin bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi misalkan di sini X-nya itu berasal dari suatu daerah yang disebut sebagai bilangan, daerah real ya. Bisa satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka di sini bisa min satu, min 2, ya. Bisa min 3, dan seterusnya. Oke. Jadi X ini bisa bilangan real sembarang. Baik itu bilangan bulat maupun bilangan non-real.
bulat, misalkan bilangan desimal gitu ya. 0,5, 1,7, 2,3 dan seterusnya itu sebenarnya bebas-bebas aja ya. Nah, sedangkan kalau X kuadrat di sini ya. Jadi dia itu ketika suatu benda atau suatu bilangan dikuadratkan ya, maka dia selalu positif, ya kan? Jadi kalau misalkan X-nya min 2 aja. Nah, ini kan min 2 kuadrat 4 ya. Ketika dia 4, berarti 4 kuadrat 16 dan seterusnya gitu ya. Maka di sini hasilnya itu selalu bilangan positif ya. Jadi bisa dikatakan ada domain yaitu bilangan real. Nah, yang berpeluang menjadi daerah hasil itu disebut sebagai kodomain ya. Jadi kodomain itu adalah yang berpeluang menjadi daerah hasil gitu. Jadi Tapi berpeluang belum tentu jadi hasil, Kak. apa? Yang berpeluang berarti dia belum tentu hasil kan? Iya. Jadi yang berpeluang itu belum tentu hasilnya kan. Jadi yang berpeluang menjadi hasilnya kan. Menjadi daerah hasil gitu ya. Makanya di sini yang berpeluang menjadi daerah hasil dia bisa macam-macam sebenarnya. Semua bilangan Y ini bilangan real itu bisa berpeluang, bisa yang positif maupun negatif ya. Misalnya di sini kan negatifnya kan. Tapi kalau kita berbicara fungsinya adalah X kuadrat, maka hasilnya selalu positif ya. Jadi seperti tadi, minus 2 pun dikuadrat jadi positif ya. Makanya dia akan menghasilkan fungsi seperti ini. Nah, sehingga oleh karena itu, tidak semua yang berpeluang menjadi daerah hasil ini akan menjadi daerah hasil ya. Akhirnya disebut sebagai kodomain. Nah, berarti hasilnya ini yang selalu positif ini disebut sebagai range ya. Tapi kalau misalkan dibicarakan mana kodomainnya, kodomainnya ya sepanjang sumbu Y ini ya. Sepanjang sumbu vertikal itu disebut sebagai kodomain, baik yang positif baik yang negatif. Tapi ternyata yang berpeluang atau yang menjadi range itu yang positifnya saja ya. Jadi yang negatif di sini tidak menjadi hasil ya. Itu disebut sebagai kodomain. Jadi range-nya ini daerah hasil itu yang positif ya. Gitu. Domain boleh nggak Apa? saya bilang domain boleh nggak saya bilang input, Kak? Domain sebagai Input kalimat apa? Bahasa sederhananya saya bilang input boleh nggak? Domain itu input. input. Ya, ya, boleh, boleh. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan domain itu sebagai input boleh ya. Jadi memang fungsi itu juga bisa dikatakan bisa dianalogikan sebagai ini ya, input dan output gitu ya. Jadi ada daerah asal sebagai inputnya ya. Nah, yang berpeluang sebagai output itu sebut sebagai kodomain, tapi tidak semua jadi output ya. Outputnya di sini hanya range-nya saja ya, gitu. Itu daerah hasil ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara fungsi ya, itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Ada fungsi kuadrat dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat mana yang menjadi eh, daerah asal dan daerah hasil ya, domain dan range-nya gitu ya. Jadi kita fokuskan bahasannya pada domain dan range. Domain dan range-nya ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalkan kita punya suatu eh, fungsi, katakanlah misalkan fx sama dengan 1 dibagi x min 3 ya. Kita yang mencari mana saja domainnya, mana saja range-nya ya. Nah, tentunya syarat ini bisa menghasilkan nilai, karena kan kalau misalkan kita bagi 1 dengan 0, ini akan menjadi hasil yang tidak terdefinisi begitu ya. Jadi ini X-nya ini tidak boleh sama dengan 3. Ya. Tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Kalau kita masukkan 3 ke sini, maka dia akan 0. Dan kita tidak boleh dalam matematika itu membagi 1 dengan atau bilangan dengan 0 gitu ya. Karena akan menghasilkan nilai yang tak terdefinisi ya. Gitu. Nah, dengan demikian domainnya ya bisa dikatakan bahwa domain ini seluruh X kecuali X-nya tidak boleh sama dengan 3 ya. X-nya tidak boleh sama 3 berarti himpunan X-nya ini bisa bilangan real berapapun gitu ya. Bisa bilangan real berapapun.
kecuali X-nya 3. Karena kalau misalkan 3 dimasukin ke sini, dia akan menghasilkan 0 gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ingin mencari domainnya ya. Domain dari ini. Jadi pembagian oleh 0 ini tidak boleh gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalkan contoh lain, kita punya fungsi, misalkan ya fungsi itu kan sebarang ya, bisa fx, bisa macam-macam sebenarnya. Bisa aja misalnya saya punya fungsi bentuknya hw ya. H fungsi dari w. Itu nilainya 1 dibagi akar 9 minus w kuadrat. Nah, itu ya. Misalnya pertanyaannya adalah berapakah domain atau daerah asal dari ini? Ya, tentukan domainnya. Nah, jadi di sini kita harus mencari nilai di mana tidak boleh negatif ya di bawah tanda akar. Kenapa? Karena kalau misalkan dia negatif, Imajiner. imajiner, misalnya akar min 5 gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi bilangan imajiner ya. Imajiner itu definisinya apa, Kak? Apa Nah, sih arti imajiner? ya sebenarnya imajiner itu bilangannya akar min 1 ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan bilangan akar min 100 misalkan ya, itu sama dengan akar 100 dikali min 1 gitu. Jadi bilangan yang bisa dikatakan ya imajiner gitu ya. Karena kan sesuatu bilangan itu kalau dikalikan selalu positif kan, dikuadratkan selalu positif gitu ya. Jadi misalkan negatif pun dikuadratkan selalu positif. Nah, kita kan tidak bisa membayangkan bilangan berapa kalau dikalikan atau dikuadratkan itu hasilnya jadi min 1 ya. Nah, karena kalau min 1 kali min 1 hasilnya 1. Kalau 1 kali 1 1 juga ya kan. 1 dikali 0 0. Nah, maka kita bertanya-tanya ya, min 1 akar min 1 ini dari mana gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai bilangan imajiner gitu. Nah, akar min 1 ya, bilangan imajiner. Berarti kayak nggak bisa dibayangkan lah ya, Kak. Iya, tidak bisa dibayangkan, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi kalau 100 dikali min 1 ini kan diakarkan jadinya 10i gitu ya. Karena i itu tadi adalah akar min 1 Iya. gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi ke sini ya, syarat di bawah tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya kan. Karena dia bilangan di Hmm. bawah akar ya, suatu angka di bawah akar. Sehingga dia memenuhi 9 minus w kuadrat ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Itu syaratnya supaya kita bisa dapat nilainya ya gitu. Sehingga nanti kan berarti bisa didapatkan di sini w kuadratnya kurang dari sama dengan 9 gitu ya. Atau ini kan kalau saya akarkan ya, nilai mutlak 3 ya. Atau nilai mutlak dari W itu sama dengan plus minus 3 gitu ya. Nah, nilai mutlak itu kan artinya gini. Jadi kalau misalkan kita punya nilai mutlak W, itu artinya ketika W-nya Lebih besar lebih dari dari nol. 0, ya, berarti dia W. Tapi ketika W-nya kurang dari 0, maka dia jadi min W. Gitu. Sebagai contoh gini, misalkan kita punya nilai mutlak dari 10, ya, ya berarti 10. Tapi kalau nilai mutlak dari min 10, berarti kan minus minus 10. 10 juga ya. Artinya apa? Nilai mutlak itu selalu positif gitu kan. Jadi nilai mutlak itu selalu positif nilainya gitu. Nah, sehingga karena di sini kita sudah dapatkan domainnya ya. Berarti domain W ini adalah sesuatu di mana dia nilainya nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Nilai mutlaknya sama dengan 3 ya. Atau bisa dikatakan nilai mutlak tadi apa? Bisa negatif, bisa positifnya kan? Berarti hasilnya ini ya.
karena dia itu nilai mutlak dari W kurang dari sama dengan 3, maka ini artinya adalah kalau bilangan mutlak itu min 3 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 3. Gitu kan artinya. Artinya itu menjadi seperti ini. Antara min 3 sampai 3. Ya. Nah inilah yang menjadi penyelesaiannya. Atau kalau secara matematis ini bisa disebut seperti ini atau tuliskan seperti ini. Atau kalau enggak tulisnya gini. Pakai kurung siku ya. Min 3,3. Itu adalah penyelesaian dari W-nya. Ya. Oh, min 3 itu berarti dari ketika 3 jadi minus. Ya, dari minusnya. Jadi kalau kita memiliki nilai mutlak, misalkan nilai mutlak A kurang dari sama dengan N, itu artinya apa? Min N kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan N. Tapi kalau A-nya ya lebih besar sama dengan N, ini kan yang pertama ya, itu artinya adalah eh, A-nya kurang dari sama dengan min N atau dan gitu ya, A-nya lebih besar sama dengan N. Gitu. Jadi dua kriteria ini ya. Ini itu berlaku kalau kurang dari atau lebih dari suatu nilai mutlak ya gitu. Nah, sehingga apa? Karena di sini kan kita dapatkan seperti ini ya. Nah, W-nya kurang dari sama dengan 3. Artinya ada min 3. Kita tulis saja di sini dia kurang dari sama dengan 3 biasa, tapi tambahin nanti di sini min 3. Ya. Nah, begitu pula yang ini. A-nya lebih besar sama dengan N, tulis biasa, A-nya lebih besar sama dengan N, dan tambahin lagi yang kebaliknya. Kurang dari sama dengan min N. Gitu ya. Oke. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jelas, Kak. Oke. Berarti tadi, Ya, ini ya. Gitu ya. berarti definisi fungsi ketika X mendapatkan pasangannya di Y. Boleh Iya, nggak? Gitu. sebentar. Ini tadi apa tadi? Ini 1/akar ya. Oh, ya, ya, ya. Ya. Nah, di sini ada syarat lagi tambahan. Karena dia kan nggak boleh nol kan. Karena kalau misalkan nol dia jadi tak terdefinisi ya. Nah, ini tadi yang kurang ya. Ini harusnya dia nggak boleh lebih besar sama dengan nol. Nah, maka di sini kurang dari 9 ya. Nah, makanya di sini harus dirubah ya. Oke, ini saya ralat. Sebenarnya tandanya aja sih. Ya. Jadi di sini bukan min 3-nya berarti nggak masuk ya. Karena dari min 3 sampai 3 ya. Nah, berarti sekarang ini solusinya adalah antara min 3 sampai 3. Nah, min 3 sama 3-nya itu nggak masuk gitu. Ya. Nah, karena dia 3 yang nggak masuk, maka sekarang ini jadi kurung biasa. Nah, gitu. Bedanya tadi kalau kurung siku itu min 3 dan 3-nya masuk ya kan. Tapi kalau kurung biasa seperti ini artinya 3 dan min 3-nya itu tidak masuk. Ya. Tidak masuk dalam domain. Ya. Oke, jelas ya di sini ya? Jelas, ya. Oke. Kenapa? Karena tidak boleh nol ya. Karena kan kalau misalkan akar biasa itu boleh. Tapi kalau misalnya 1/, itu nggak boleh. Karena dia kan kalau dibagi nol bakalan dia jadi tak terdefinisi ya itu. Nggak boleh bagi nol ya. Bukannya 1/9 kurang 0,9 nggak? Kenapa? 1/akar 9 dikurang 0. Tadi Iya. kan, Jadi gini, yang di bawah tanda akar ini kan sebenarnya kan kalau dia gini aja ya. Misalkan soalnya itu gini. Akar 9 min W kuadrat. Nah ini boleh ya. Ini artinya yang di bawah tanda akar berarti 9 min W kuadrat ini harus lebih besar sama dengan nol. Ya. Lebih besarnya masuk. Tapi karena tadi kan kasusnya itu satu, oh, ya, ya, ya. jadi nol nggak boleh. Karena kalau misalkan dia nol, misalkan satu Nggak dia, terdefinisi. nah ini kan
bakalan tak definisi gitu ya. Jadi nolnya nggak masuk kalau yang tadi kasus yang tadi ya. Tapi kalau cuma dia seperti ini, nah itu nolnya masuk ya. Gitu. Oke Kak. Oke, kalau ini berarti tadi nolnya masuk ya, sehingga dia penyelesaiannya dari min 3 sampai 3. Ya, itu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang misalkan kita melihat tadi kan dari suatu fungsi ini diminta untuk mengaplikasikan dan bernalar, ya kan? Memahami, Iya. mengaplikasikan dan bernalar untuk menyelesaikan masalah fungsi ya. Nah, sekarang kita coba latihan bernalar. Misalkan kita punya suatu silinder ya. Yang mana silindernya ini memiliki diameternya D dan panjang atau tinggi tabungnya ini adalah X. Ya. Pertanyaannya adalah, misalkan volume Vx, D itu menyatakan volume ya silinder. Nyatakan volume dari silinder. Pertanyaannya adalah, carilah rumus Vx, D ya. Cari pertama rumus fungsinya. Ya. Berarti kan intinya kan nyari rumus volume itu ya kita menggunakan fungsi sebenarnya kan ya. Yang kedua adalah daerah asal. Ya. Ini yang bingung nggak kalau fungsi ini. Kalau ketika dia soalnya bercerita, aku lemah. Ah ya, jadi emang kita mencoba belajar ini ya sebenarnya. Mengaplikasikan suatu matematis itu persamaan matematis ke dalam soal cerita gitu ya. Jadi kayak tadi ini sebenarnya simpel sih. Volume ini kan kalau volume silinder sejak kita sekolah menengah atau sekolah dasar sebenarnya udah pernah dapat sebenarnya kan. Itu luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, nanti tapi bentuknya nanti dalam fungsi ya. X, D gitu ya. Sama misalkan di sini soal yang C adalah volume 4,0,1. Artinya di sini X-nya 4, D-nya 0,1 ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan dulu ya. Misalkan rumusnya apa? Tentunya kan kalau rumus mencari volume ya dari suatu prisma itu kan luas alas kali tinggi. Itu kan rumus apapun ya, bisa balok, bisa kubus, bisa prisma, bisa tabung ya. Nah, luas alasnya apa? Karena di sini tabung, berarti kan luas alasnya itu bentuknya lingkaran ya kan. Yang mana luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. 4 pi d kuadrat ya kan, luas alasnya. Nah, dikalikan tingginya adalah X. Ya, berarti volumenya ini fungsi X, D ya udah ini seperempat pi d kuadrat kali X. Itu menyatakan fungsi dari volume. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai fungsinya ya, Vx, D. Oke, jelas ya sampai sini ya? Gitu doang nggak? Iya, itu aja. Jadi kita sebenarnya bentuknya aja mengaplikasikan fungsi kan, tapi sebenarnya kan cuma rumus ya, rumus silinder volume. Hmm, Terus yang kedua ditanya daerah asalnya berapa ya. Jadi kan rumusnya tadi ini kan, Vx, D adalah pi perempat d kuadrat per 4 X ya kan. X. Nah, berarti kita mesti cari karena di sini merupakan suatu besaran panjang ya. Tinggi dan diameter itu kan sebenarnya besaran panjang. Jadi kalau kita berbicara benda real, pasti panjangnya itu harus positif ya kan. Dalam artian Ya, tinggi silinder X-nya itu ataupun diameternya itu harus positif ya. Baik itu D ataupun X ini harus lebih dari nol ya. Kalau nol ya nggak bisa, misalkan tingginya nol, nggak jadi tabung dia kan. Atau diameternya nol, nggak jadi tabung juga. Atau tingginya negatif misalkan, dan diameternya negatif nggak bisa. Ya. Jadi domainnya atau daerah asal dari fungsi ini harus suatu keadaan di mana X maupun D-nya ini harus lebih dari nol. Ya.
lebih dari nol. Itu merupakan domain ya. Jadi bisa dikatakan ini eh, domain Oh, ya. fisika ya. X-nya lebih dari nol, D-nya lebih dari nol. Nah, berarti apa? Kalau kita ditanya tadi domain, daerah asal ya. Misalkan tanya sekarang range-nya, daerah hasil. Jadi range-nya itu selalu positif pasti ya. Nilainya selalu bilangan positif. Nah, baru kemudian yang pertanyaan C, volume ketika X-nya 4, D-nya 0,1. Ya. Nah, berarti tinggal masukin aja. Rumusnya kan Vx, D-nya adalah seperempat pi D kuadrat X. Ya. Seperempat pi, diameternya kan 0,1 ya, kuadrat, kalikan 4. Ya. Nah, 4-nya bisa di-cancel kan? Berarti volumenya adalah pi per 100. Ya. Pi per 100 atau 0,01 pi ya. Nah, ini satuannya apa? Misalkan satuannya sentimeter, berarti ya sentimeter pangkat 3 gitu ya. Oke, itulah tadi adalah salah satu contoh aplikasi soal eh, fungsi ya, untuk mencari daerah asal dan volume. Oke, Berarti daerah asal itu eh apa kalau di apa di silinder ini maksudnya itu eh, apa ya? Input apa? ya, Nilai gimana ya bahasanya apa ya? ya. Jadi sebenarnya daerah asal itu adalah nilai yang mungkin atau nilai yang cocok. Misalkan di sini kita berbicara tabung ya kan. Nah, tadi panjangnya harus positif ya. Karena kalau kita berbicara panjang, panjang dari suatu bangunan itu kan pasti positif atau lebih dari nol gitu kan. Berarti X dan D itu harus bilangan, ya bilangan sembarang sebenarnya. Tapi harus positif gitu ya. Bisa bilangan desimal boleh, bilangan asli juga bisa ya. Bilangan bulat juga boleh, tapi harus positif. Karena kalau dia negatif, ya nggak bisa jadi tabung gitu kan. Atau nol juga dia bisa jadi tabung ya. Oke, bisa ya? Lagi nggak soal Eh, soal cerita nggak? Kenapa? Lagi nggak soal ceritanya? Oh, selanjutnya lagi. Oke. Nah, oke, misalkan kita punya suatu fungsi jarak gitu ya. Jadi fungsi posisi atau suatu jarak itu adalah 2t kuadrat min 3 misalkan. Ya. Atau 2t kuadrat min 4 ya. Jadi t-nya di sini mulai dari 0 gitu ya. T-nya elemen real. Oke. Tentukan, misalkan pertama adalah sketsa grafik. Ya. Karena di sini kita juga penting ya, membuat sketsa grafik ya, grafik fungsi ya gitu ya. Nah ini, grafik fungsi juga bisa. Kedua adalah domain misalkan, atau B-nya ya, range gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya domain dan range, paling enak kita di sini buat tabel ya. Jadi bisa kita buat tabel, di sini kan T-nya lebih dari 0 ya. Buat aja misalkan ini T ini X.
Nah, ketika T-nya 0, berarti X-nya berapa? Min 4 ya. Min 4, T-nya 1 berarti min 2, 2 ya. T-nya 2, 0. 4 kan. Karena kan 4 kali 2 8 kurang 4, 4 ya. T-nya 3 berarti 9 kali 2 18 kurang 4, 14 ya. Oke, misalkan dari ini sampai 14 lah. Ya. Nah, kita diminta untuk sketsa grafiknya, domain dan range-nya. Jadi sebenarnya untuk sketsa grafik ini kita bisa jaga cari titik kritis ya. Jadi kita cari titik kritis. Kan tadi persamaannya kan xt adalah 2t kuadrat min 4 ya. Nah, ini akan 0 ketika berarti 2t kuadrat sama dengan 4, t-nya 2, jadi t-nya di sini bisa eh, akar 2. Sebenarnya plus minus akar 2, tapi minnya kan nggak kita pakai karena di sini t-nya lebih dari 0 ya kan. Syaratnya lebih dari 0. Nah, berarti akar 2 itu 1,4 ya. Nah, berarti sekarang bisa kita buat grafiknya. Fungsi x terhadap waktu ya. Nah, di sini kan pada saat dia t-nya 0, dia posisinya di minus 4 ya. Posisi 0 tuh di minus 4. Jadi di sini ya. Nah, ketika posisi 1 di min 2 ya. Posisi 1 di min 2. Min 2 itu kira-kira ya separuhnya dari ini kan. Nah, dia 0 ketika akar 2. Akar 2 itu di 1,4 sini ya. Nah, terus kemudian ketika ini 1 dia min 2, ketika 2 2 4 ya kan. Ketika 2 itu di sini, 4 itu di sini ya. Oke. Ketika 3 dia jadinya adalah 14. 14 tuh ya kurang lebih di sini lah ya. Nah, jadi ini kalau kita tarik garisnya ya. Dia ini sebenarnya fungsi kuadrat ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dia merupakan fungsi kuadratik. Jadi dia menyatakan fungsi x terhadap t ya. X-nya itu posisi, t-nya adalah waktu ya. Sehingga kita bisa tentukan titik kritisnya tadi di sini itu dia 0 x-nya ketika akar akar 2 kan di sini kan. Nah, ini satu sini. Akar 2 itu kan 1,4. Jadi 1,4 itu sekitar 1 dan 2 ya, antara 1 dan 2 gitu ya. Oke, itulah sketsa grafiknya dan domain dan ringnya. Ya, ya domainnya di sini tentunya ET-nya tadi bilangan real dan dia lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, begitu pula dengan hasil. Hasilnya itu berarti bisa apa? Bisa negatif, bisa positif ya. Berarti ya tadi domainnya adalah T-nya lebih besar sama dengan 0. Range-nya X elemen real gitu ya. Ini T elemen real juga. Berarti berapapun nilai X, tapi yang jelas dia bilangan real ya. Bisa negatif, bisa positif ya. Oke, saya sampai sini ya. Recording in progress. Ya, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, bisa ya. Oke, siapa lagi tadi?
Bilangan akar eksponensial ya. Terus kemudian logaritma, bilangan mutlak, dan trigonometri. Ya. Oke, mungkin kita akan coba latihan polinomial ya. Saya polinomial seperti suku banyak yang kita bahas di pekan lalu ya. Cuma mungkin di sini konteksnya itu fungsi ya kan. Inverse nggak ada nggak? Inverse. Inverse. Inverse, bentar ya. Sepertinya nggak ada ya. Nggak ada ya nggak? Iya, nggak ada. Ini matematika lanjut gitu kan. Ya. Nggak tahu kalau matematika dasar ya. Oke, bentar ya. Saya coba cek dulu. Nah, ini matematika dasar ya. Ini TKA. Jadi ada matematika lanjut, ada matematika dasar ya nggak? Hmm, Nah ini, kalau ini matematika biasa ini. Matematika matematika biasa. SMA sederajat ya. Nah kalau ini, itu ada materi terkait fungsi juga kalau salah tadi. Nah ini bilangan sudah ya. Aljabar, fungsi, domain, kodomain, inverse. Nah ini ada ya inverse. Oh, oh iya ada. Ini di matematika, bukan matematika lanjut ya. Tapi nggak apa lah, Hmm, Pak ya. Inverse, inverse dan komposisi ya. Komposisi dari suatu iya fungsi. Pak. Karena itu juga penting ya, fungsi komposisi dan Inver- Inverse ini kalau bahasa bayinya Pak, apa ya? Gimana ya? Kebalikan ya? ya kebalikan ya. Jadi bahasa sederhananya inverse itu gini. Misalkan kita punya fungsi ya. Kita punya fungsi fx itu x bla 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 gitu kan. Nah, kalau inverse-nya berarti kebalikannya. X ini kan sebagai y gitu ya. Ini kan artinya y bla 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 x gitu ya. Nah, kebalikannya. Jadi misalkan saya punya fungsi gampangannya, misalkan y-nya adalah x plus 3 gitu ya. Nah, ini misalnya fungsi asalnya ini. Maka bisa saya buat inverse-nya. Ini saya balik tiganya ke sana, berarti x-nya adalah y min 3 gitu ya. Nah, berarti sekarang x-nya ini saya tulis sebagai y min 1. Artinya dia itu inverse. Ya. Inverse dari y x gitu. Yaitu x min 3. Berarti sekarang ini saya ganti dengan x-nya. Ini artinya adalah inverse dari ini. Oke. Ya, jelas ya mesin ya. Eh, Kalau ini bisa nggak Kak? Saya analogikan bilangan positif 4 inverse-nya itu -4. Bilangan positif 4, inverse-nya minus 4. Berarti itu sebenarnya bukan inverse fungsi. Bilangan aja sebenarnya kalau itu ya. Hmm. Iya, Oh iya. ya. Bilangan kalau itu, angka ya. Ya kan? Saya iya. Aku balikan jadi Iya, balikan ya. Oke. berarti kalau inverse itu semisal Y sama dengan sesuatu diinverskan, si Hmm, sesuatu ini sama dengan Y. iya. Jadi gitu ya.
Dia berarti jadi kebalikannya dia. Kalau komposisi, kalau inverse ya, gitu. Jadi dia Oke jadi kak. min satu tulisannya. Min satu itu artinya dia inverse dari y gitu kan. Kan aslinya y-nya x plus 3 nih. Kalau di inverse kan jadi kan x sama dengan y min 3. Nah ini sekarang ditulis lagi. X-nya itu sebagai y inverse. Ya. Nah x-nya ini, y-nya ini ganti x lagi. Jadi x min 3 ya. Gitu. Oke kak. Oke. Nah sekarang kita mempelajari fungsi komposisi dulu ya. Selain fungsi inverse gitu ya. Jadi fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu bisa dikatakan bahwa misalkan saya punya suatu fungsi fx. Ini adalah x kuadrat plus 2 gitu ya. Nah, kemudian saya punya fungsi gx sama dengan akar min 1. Nah, pertama-tama apa nilai fungsi komposisinya ya. Yang kedua adalah tentukan domain ya. Domain dari FOG. Oke, bukan domainnya ya. Jadi kan di sini kita mesti mencari eh, fungsinya dulu. Oke. Sehingga kalau misalnya seperti ini case-nya ya. Kalau ada FOG, artinya G-nya dulu masukin ke F. Berarti ini masukin dalam F ya. Berarti F GX-nya gitu ya. Nah, ini berarti jadinya adalah X min 1 dikuadratkan tambah 2 gitu ya. Nah, tentunya ada akar terus ada kuadrat. Akarnya hilang kan. Jadi FOGX ini jadinya adalah X min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2 adalah plus 1 ya. Sehingga dengan demikian hasil komposisinya itu adalah X plus 1 ya. Nah, sekarang kita sudah punya suatu fungsi yang bentuknya seperti ini ya. Komposisi itu gabungan bisa dibilang nggak kak? Ya, bisa dibilang gabungan ya. Compose. Ya, composite atau komposisi itu artinya gabungan dari dua fungsi gitu ya. Sehingga membentuk suatu fungsi baru gitu ya. Oke. Nah, karena kita sudah dapatkan ini, sekarang kita cari domainnya di mana ya. Artinya kan kalau ini kan fungsi linear biasa kan, X plus 1 ya. Nah, tapi kita mesti cek dulu ya. Meskipun kita sudah punya fungsi baru seperti ini, kita harus merujuk juga pada fungsi aslinya. Fungsi aslinya tadi kan X kuadrat plus 2 dan akar X min 1 ya. Di mana untuk domain dari fungsi FOG ya, jelas dia di sini bisa macam-macam kan. Jadi bilangan berapapun nggak masalah gitu ya. Yaitu X-nya elemen real ya. Tapi domain dari GX-nya tadi itu adalah ini nggak boleh sama dengan 0 di bawah tanda akar ya. Jadi X min satunya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, kalau fungsi F ini ya bilangan real berapapun masih bisa kan dia kan. Nggak masalah. Sehingga dengan demikian dia untuk mencari domain dari FOG ini adalah domain dari GX ini ya. Domain dari FOG GX gitu ya. Beririsan dengan domain dari GX. Nah, artinya kalau dia tuh bilangan real, terus di sini ada X-nya harus lebih besar sama dengan 1 ya. Maka kita ngikuti yang ini, ya kan? Berarti domainnya ini adalah X-nya lebih besar sama dengan 1. Gitu. Nah, itu hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Oke, ya. Ya, selamat datang buat Fahri ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, silakan ya. Enggak. Mau tanyakan ya. Oke, bisa ya sampai sini ya. Oke, Fungsi komposisi inverse, Kak. iya, fungsi komposisi inverse ya. Ini fungsi baru komposisi ya di sini ya. Kalau inverse nanti ada lagi nanti ya. Nah, sekarang kita coba lagi misalkan ada suatu fungsi ya. Misal latihan soal ya. Misalkan saya punya suatu fungsi, katakanlah Gx min 2 ya. Itu ternyata nilainya adalah 2x min 3. Sementara itu nilai FOG-nya itu adalah FOG x min 2 ya di sini. Itu adalah 4x kuadrat min 8x plus 3 ya. Pertanyaannya, tentukan berapa nilai f min 3. Nah, seperti itu ya. Nah, satu lagi mungkin gini, inverse ya. Misalkan saya punya f x min 1, itu nilainya adalah x plus 2. Nah, sedangkan gx-nya adalah 2 min x dibagi x plus 3 ya. Maka tentukan inverse G komposisi dengan F. Ya. Untuk nilai X-nya 1. Oke. Ya, coba dulu ya soal ini ya. Jadi mungkin bisa dicoba dulu 2 soal ini. Baru kemudian kita bahas, oke? Oke, gimana? Bisa untuk soal ini? Halo? Oke, mari kita bahas dulu ya. Ya, sekarang kita bahas. Halo, halo, Sion, Fahri. Oh, Kak. Halo ya. Oke, gimana? Kita bahas ya. Iya, Kak. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, sekarang kita punya Gx min 2 sama dengan 2x min 3. Kemudian FOG X min 2 nya adalah 4x kuadrat min 8x plus 3 ya.
Oke, jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, berarti kita bisa lakukan ya. Gx min 2-nya adalah 2x min 3 ya, gitu ya. Di sini answer atau jawabnya. Kan kita tahu bahwa Gx min 2 2x min 3, oke. Makanya sehingga kalau misalkan FOGX itu 4x kuadrat min 8x plus 3, gitu ya. Seperti ini ya. Nah, artinya FOGX ini adalah suatu fungsi f yang mengandung x min 2 ya. Di sini kan adalah 4x kuadrat min 8x plus 3. Nah, ini kan bisa kita cari inverse-nya ini ya. Inverse-nya ini kan x plus 3, gitu kan. Jadi kalau misalkan ini sebagai y gitu ya. Anggaplah y plus 3, x-nya y plus 3 per 2. Gitu ya. Ini inverse-nya adalah x plus 3 per 2 ya. Saya buat jadi inverse-nya ini x plus 3 per 2. Oke. Nah, ini kita substitusi ke dalam sini ya. Jadi ini kita substitusi sehingga Fg x min 2-nya adalah 4 kalikan x plus 3 per 2 kuadrat min 8 kalikan x plus 3 per 2 plus 3 ya. Nah, ketika F-nya min 3 ya. Tadi kan ketika saya masukkan F-nya itu min 3 hasilnya 0 kan ya. Karena kan kalau misalkan saya masukkan X-nya ini Y-nya min 3 hasilnya 0 ya. Jadi di sini saya masukin F min 3, maka ini bakalan 0 ya. Jadi 4 kalikan 0 kuadrat min 8 kalikan 0 plus 3 ya. Maka hasilnya F min 3 sama dengan 3. Nah, inilah hasilnya. Itu soal yang pertama. Oke. Jadi di sini kita mesti cari inverse-nya dulu, baru kemudian dimasukkan ya. Nah, begitu pula untuk soal yang berikutnya ya. Fx min 1 sama dengan x plus 2 ya. Berarti dengan demikian kita bisa buat bahwa untuk soal nomor 2, Fx min 1 sama dengan x plus 2 ya. Maka nanti bisa dibuat Fx-nya adalah ini pindah ke cross kanan berarti x plus 3 ya. Betul. Nah, sehingga kalau saya masukin F1 4 berarti ya. Nah, sekarang kita masukkan ke Gx ya. 2 min x per x plus 3. Nah, sekarang kalau misalkan saya cari, katakanlah misalkan ini sebagai y gitu ya. 2 min x dibagi x plus 3, artinya kan yx plus 3y sama dengan 2 min x. Ya. Saya pindahin cross kiri berarti yx plus x sama dengan 2 min 3y. X-nya keluarkan, y plus 1 ya. Tx-nya adalah, atau ini sebagai inverse-nya ya. Jadi G min 1x 2 min 3x dibagi x plus 1.
Nah, ketika kita dapat ininya, sekarang kita masukkan G inverse dari F1 ya. Ketika F1 tadi hasilnya adalah 4, ya kan? Ketika F1 hasilnya 4, maka masukkan aja ke sini ya. Jadi G min 1 dari 4, 2 min 3 kalikan 4 dibagi dengan 4 plus 1 ya. 2 min 12 dibagi 5, min 10 per 5. Hasilnya adalah min 2 ya. Hasilnya min 2, oke. Maka hasil dari soal ini adalah min 2 ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin latihan yang ketiga ya. Tapi sebelum itu juga kita cek kembali. Tadi matematika lanjut itu ini ya. Fungsi polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, dan nilai mutlak, serta trigonometri ya. Oke, mungkin kita bahas dulu terkait dengan eh, nilai mutlak ya. Oke, kita bahas dulu nilai mutlak ya. Kita sebut sebagai fungsi nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi nilai mutlak ini itu disimbolkan dengan tanda seperti ini ya. Jadi misalkan X mutlak itu nilainya akan ada 2, bisa X atau min X. X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0, tapi min X jika X-nya kurang dari 0 ya. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana grafik dari fungsi nilai mutlak ini. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu grafik ya, kan nilai mutlak itu akan menghasilkan garis seperti ini ya. Oke, jadi di sini adalah X-nya ya. Di sini adalah Y-nya. Artinya kalau misalkan 1, nah ini juga hasilnya 1. Begitulah dengan min 1 juga 1 ya. Kalau 2 hasilnya juga 2 ya. Min 2 juga 2. Terus kemudian 3 juga sama. 3 juga akan menghasilkan 3 ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi nilai mutlak ya. Jadi bentuknya seperti huruf V seperti ini ya. Gitu. Oke, misalkan sekarang saya punya soal eh, komposisi dari suatu fungsi ya.
Atau nilai mutlak dulu? Kalau fungsi komposisi misalkan di sini ada suatu fungsi ya. Perhatian ketiga, fx-nya adalah 6x dibagi dengan akar atau x kuadrat minus 9 ya. Kemudian gx-nya akar 3x ya. Pertama tentukan nilai dari FUG 12 ya. Kemudian yang kedua, cari daerah asal ya. Dari FUGX. Oke. Jadi ketika kita menemukan seperti ini, FUG-nya berarti kan bisa kita masukkan G ke dalam F ya. Maka FUG 12 itu artinya adalah kita bisa buat misalkan di sini ya. G-nya saya masukkan berarti 6 akar 3x dibagi dengan 3x minus 9 ya. Karena kan dia kuadratkan akarnya hilang 3x minus 9. Oke. Nah, kalau saya masukkan 12, berarti 12 kali 3 itu 36 ya. 6 kalikan 6 dibagi dengan 12 kali 3 itu 36 kurang 9 berarti 27 ya. 6 kali 6 36 27. Saya bagi 9 4, saya bagi 9 3 ya. Berarti 4/3. Itu adalah nilai dari FUGX ya. Nah, tentunya tadi cari daerah asal FUG-nya. Tadi FUGX adalah 6 akar 3x dibagi dengan 3x minus 9 ya. Kalau saya bagi 3 ini kan 3 kali 2 akar 3x x min 3. 2 akar 3x dibagi x min 3 ya. Nah, tentunya di sini bisa kita dapatkan bahwa x-nya nggak boleh 3 ya kan. Karena kalau 3 dimasukin di dalam sini dia bakal 0 ya. Pertama domainnya itu x-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, artinya berapapun bisa sebenarnya. Jadi daerah asal dari ini, nah terus kemudian di bawah tanda akar ini juga harus lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka di sini bisa kita ambil daerah asalnya ya. Sebenarnya daerah asal FOGX-nya adalah minimal 0 ya, sampai kurang dari 3, atau lebih dari 3 ya, 3 sampai tak hingga. Nah, itu adalah daerah asal dari FOG-nya ya. Jadi dia itu antara 0 sampai 3 dan lebih dari 3 gitu. Oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan fungsi di sini ya, fungsi nilai mutlak dan fungsi komposisi ya? Kak, Ya, gimana? saya masih agak kurang ngerti Kak yang nentuin daerah asal tadi Kak. Oh, ini daerah asal ya. Ya, jadi untuk daerah asal ya, secara definisi kan sebenarnya adalah daerah yang menjadi nilai asal fungsi ya kan.
Jadi misalnya fungsi di sini X, ya. Nah, sebut sebagai daerah asalnya ya, fx-nya. Jadi semua nilai yang berpeluang sebagai daerah asal itu disebut sebagai domain, ya. Domainnya ya, itu daerah asal. Tapi tidak sembarang, tidak semua ya. Sebagai contoh tadi, misalkan kita punya fungsi seperti ini. Nah, kita mesti lihat tipikal fungsinya seperti apa. Kalau itu dia fungsi akar, ya, kita harus mematuhi syarat-syarat akar. Syaratnya apa? Syarat akar itu kan dia nggak boleh negatif di bawah tanda akar kan. Karena kalau di tanda akar terus negatif, dia bakal imajiner ya. Gitu. Jadi untuk menentukan daerah asal itu kita mesti pahami ya, tipe fungsi. Tadi ya. Misalnya tadi fungsinya akar, akar dari sesuatu, misalkan AX plus B lah gitu ya. Jadi akar dari sesuatu di bawah tanda akar ini itu nggak boleh negatif ya. Karena kalau negatif dia bakal imajiner. Misalkan min 3 gitu. Nah, ini berapa? Berapa kali berapa hasilnya min 3? Akarnya kan artinya sesuatu yang dikuadratkan kan. Jadi imajiner ya. Tidak bisa dibayangkan ya. Berapa kali berapa hasilnya min 3. Sehingga syarat dari suatu bilangan ataupun angka yang berada di bawah tanda akar ini ya, dia harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi syarat pertama dia AX plus B misalkan. Ini harus lebih besar dari 0 ya. Ini sebagai contoh contoh yang sering keluar ya misalkan ya di bawah tanda akar. Atau misalkan dia tambahannya 1/, misalkan. 1/akar misalkan CX plus D. Jelas CX plus D-nya di sini harus lebih besar dari 0 kan. Tapi nggak boleh 0. Kenapa? Kalau misalkan 0, dia bakalan 1 dibagi 0. Nah, ini nggak boleh ya. Maka dia syaratnya nggak boleh sama dengan 0. Sehingga harus lebih lebih aja ya. Nah, lebih dari 0. Karena kan kalau negatif juga nggak boleh. Dia di bawah tanda akar. Ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi untuk menentukan domain atau daerah asal tadi, kita kita mesti memahami ya tipe-tipe fungsinya seperti apa. Jadi kayak contoh tadi fungsi akar berarti dia syarat di bawah akar harus lebih 0 ya gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Oke, kita latihan lagi. Oke, ya. Sekarang coba ini ya. Saya punya tadi latihan yang keempat ya. Saya punya fx min 2 sama dengan 3 min 2x. GOF dari x plus 2 itu adalah 5 min 4x. Maka G dari min 1 ini berapa ya? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, misalkan saya punya suatu fungsi ya. Katakanlah fx ini 5x min 3 ya. Terus gx-nya adalah 3x plus h atau 3x plus b ya. Gf1 itu adalah 8 ya. Maka G1-nya berapa? Oke. Coba dulu ya.
Oke, mari kita bahas soal berikut ya. Jadi pertama ada fx min 2 sama dengan 3 min 2x dan GOF x plus 2 adalah 5 min 4x. Maka berapakah nilai dari G min 1? Oke. Nah, berarti di sini karena GOF x plus 2-nya adalah 5 min 4x dan ini x min 2-nya adalah ini ya. Jadi bisa dituliskan jadi jawaban untuk soal nomor 4 ya. Itu adalah fx min 2 bukan sama dengan 3 min 2x. Gitu ya. Sehingga kalau saya ganti x di sini, berarti min 2x min 1. Ya. Tiga min 2x. Ya, artinya di sini kan kalau misalkan dimasukkan ke persamaan ya, ini adalah fx min 2x min 1. Nah, kemudian x plus 2-nya ya, itu min 2 x plus 2 ya, min 1. Berarti dia itu hasilnya adalah min 2x min 4 min 1 ya. Min 2x min 5. Oke. Nah, dengan demikian GOF-nya ini kan 5 min 4x. Ini kan artinya adalah G dari suatu fungsi X plus 2 gitu ya. Nah, Fx plus 2-nya tadi adalah min 2x min 5. Ya. Berarti kalau misalkan G min 1, ini kan misalnya kita bisa buat min 2x min 5 sama dengan min 1, berarti min 2x-nya kan 4 ya. Atau x-nya min 2. Masukin ke dalam sini. Ya. Jadi kalau G min 1, 5 min 4 kalikan min 1, berarti oh, x-nya kita gantikan bukan min 1 tapi min 2 ya. Min 2 di sini. 5 plus 8 berarti 13 ya. Nah, maka hasilnya adalah G min 1 itu adalah 13 ya. Fx 5x min 3 ya. Gx 3x plus B. Nah, G1 berapa? Oke. Sekarang di sini untuk soal nomor 5 ya. Untuk Fx-nya 5x min 3 gitu kan. Terus kemudian Gx-nya adalah 3x plus B ya. Nah, berapakah nilai GF1? Oke. Kita mencari nilai dari GF1 kan. G1-nya di sini 8, maka nilai G1-nya berapa? Oke.
Ya, berarti dengan demikian di sini kita bisa buat bahwa F1 ya 5 min 3 2 berarti kan. Nah, berarti di sini GX-nya ini adalah ini. Jadi GF1 adalah 8 ya kan. G1-nya berapa ya. Jadi kalau GF1-nya 8, saya masukkan G2 gitu ya. Bukan di sini 2. Ini kan F1-nya 2 kan. Itu hasilnya adalah 8 ya. Nah, 8-nya dari mana? GX-nya ini 3X plus B ya. 3X plus B sama dengan 8. Ganti X-nya 2. 3 kali 2 plus B sama dengan 8. Maka dapat B-nya. B-nya adalah 8 min 6 ya. Nah, GX-nya adalah 3X plus 2. Pertanyaannya berapakah dari G1 ya. Berarti G1-nya itu adalah kita masukkan ya. G1-nya di sini berarti 3 kali 1 plus 2. Oke. 3 kali 1 plus 2 ya. Berarti 5 ya. Sehingga menghasilkan nilai sama dengan 5 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak. Oke. Kemudian untuk yang eksponensial, akar, dan logaritma ya. Oke, misalkan kita sekarang mempelajari bentuk akar. Ya. Misalkan kita punya suatu bentuk akar 10 dikurangi akar 5, ya, dibagi dengan akar 10 plus akar 5, ini katakanlah A plus B akar 2. Ya. Tentukan nilai A plus B-nya. Nah, berarti di sini kita mesti lakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu artinya kan kita kalikan dengan negatif dari bawahnya ini ya. Jadi kalau bawahnya positif, dia kalikan minnya. Jadi kan kita kalikan akar 10 min akar 5, akar 10 plus akar 5 kalikan dengan negatifnya ya. Akar 10 min akar 5 dibagi akar 10 min akar 5. Kenapa demikian? Karena yang bawah ini akan jadi hilang akarnya ya. Akar 10 kan jadi 10. Ini negatif jadi positif habis berarti min 5 ya. Nah, yang atas kalikan biasa 10 ya kan. Min akar 50 min akar 50 gitu ya. Plus 5. Jadi 10 plus 5 itu 15 min 2 akar 50. Ya. Min 2 akar 50. Dibagi 10 kurangi 5. 5 ya. Nah, akar 50 kan bisa kita sederhanakan. Ya kan? Akar 50 itu 25 kali 2 ya. Dengan 25 ya 5 akar 2 ya. Min 5-nya keluar kali 2 berarti 10 akar 2 dibagi 5. Nah, ini berarti adalah 3. Ini 2 ya. Nah, ini adalah bentuk A plus B akar 2. Ya kan? Ini sama dengan A plus B akar 2. Pertanyaannya berapakah nilai A plus B? Ya. Jadi A-nya 3, B-nya min 2. Nilai jumlahkan berarti 1 ya. Oke. Ya, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1. Oke. Min 2 dari mana? Min 2 dari ini. Kan B-nya min 2 kan. B-nya itu min 2 akar 2 Kak? Atau B-nya. B-nya ini 2-nya aja. Karena kan akar 2-nya ada kan. Berarti dari sini cuma kita ambil yang ini ya.
Jadi A-nya itu 3, B-nya itu min 2 ya. Akar 2 kan nggak masuk. Ya. Yang diminta soalnya adalah berapa A plus B. Jadi A-nya 3, B-nya min 2, berarti ya tambahin 1 ya berarti ya. Hmm. Oke gitu ya. Iya, Kak. Oke, bisa ya sampai sini ya? Oke. Ya, kalau sudah mungkin nanti atau pekan depan kita pelajari lagi di vektor ya nanti ya. Jadi tadi kita bahas Baik. tentang fungsi. Mungkin masih ada yang perlu kita perdalam di logaritma dan trigonometri. Ya, gitu. Next meeting mungkin ya. Makasih, Kak. Ya, mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih atas Baik, Kak. perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, ya, selamat malam ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.